Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para pengurus takmir Masjid Baitur Rahman Gagak Sipat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa mengurangi penghormatan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan juga yang sangat kami cintai dan yang kami banggakan para bapak, para ibu jamaah sholat maghrib Masjid Baitur Rahman Gagak Sipat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga demikian al-mukarramun, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan yang mungkin telah hadir, yang mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah karuniakan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa kembali bersilaturahim ke Masjid Baitur Rahman Gagak Sipat ini. Walaupun mungkin sudah sekian waktu mungkin saya tidak bisa hadir dan bersilaturahim ke masjid ini. Mudah-mudahan jamaah Masjid Baitur Rahman ini selalu diberikan oleh Allah kesehatan, ya, keistiqomahan, ya, kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada malam yang mulia ini, di malam Jumat, ya, di malam Jumat, di malam yang terbaik dari hari-hari yang terbaik, tidak banyak yang dapat kami sampaikan pada kajian pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ya, pernah mengatakan ada dua fitnah, ya, ada dua fitnah atau ada dua ujian yang akan selalu menimpa kaum muslimin, ya, dari sejak dulu, dari sejak zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kelak yaumul kiamah. Jadi ada dua fitnah, ya, ada dua ujian yang kata beliau
berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, beliau mengatakan ada dua fitnah yang terbesar, ya, dua fitnah yang sangat besar yang akan selalu menimpa kita umat Islam ini, ya, dari sejak zamannya Nabi hingga kelak tegaknya yaumul kiamah. Fitnah yang pertama, ya, fitnah yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim, Bapak Ibu sekalian, namanya adalah fitnatus syubhat. Nah, ya, fitnatus syubhat. Nah, ya. Yang kedua namanya adalah fitnatus syahwat. Nah, ya, fitnatus syahwat. Nah, ya. Jadi fitnah yang pertama, ujian yang pertama namanya ujian syubhat. Nah, ya, atau fitnatus syubhat. Nah, ya. Yang kedua namanya fitnatus syahwat. Nah, ya. Apa yang dimaksud dengan fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat? Nah, ya. Fitnatus syubhat ini adalah sebuah ujian, sebuah fitnah yang akan selalu menimpa kaum muslimin, yang mana datangnya dari orang-orang kafir, datangnya dari orang-orang munafik, yang mana mereka selalu melemparkan, ya, selalu memunculkan, selalu menimbulkan syubhat. Nah, ya, syubhat ini apa? Syubhat ini menurut mayoritas ulama adalah taskik. Nah, ya, taskik ini apa? Munculnya pengragu-raguan. Nah, ya, jadi mereka selalu menanamkan, mereka selalu memunculkan, mereka selalu menimbulkan fitnah-fitnah yang akan menjadikan kita sebagai seorang muslim ini ragu terhadap agama kita, ya. Ragu terhadap kebenaran Islam, ragu terhadap kebenaran syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga munculnya syubhat-syubhat ini menjadikan orang-orang muslim tidak lagi komitmen dengan syariat agamanya, ya. Tidak lagi komitmen dengan agama Islamnya. Bahkan, ya, bahkan Bapak Ibu sekalian, ujian yang sangat besar, yang sangat berbahaya ketika seseorang itu tertimpa fitnah syubhat ini adalah apa? Menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, dia sampai murtad dari Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan taskik, ya, dikarenakan syubhat yang dimunculkan oleh musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Dan ini korbannya sudah cukup banyak sekali, ya. Di zaman Nabi ada seorang pemuka kafir, ya, seorang pemuka Yahudi yang tinggal di kota Madinah, ya, ditinggal di kota Madinah karena kebenciannya terhadap Islam dan ketidaksukaannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi ini yang namanya Abu Amir namanya, dia mendapatkan suplai dana, nah, ya, dapat sponsor, nah, ya. Karena biasa Bapak sekalian, untuk menebarkan syubhat ini mereka pasti butuh apa? Butuh fulus, nah, ya. Kullu syai'in bil fulus, nah, ya. Setiap sesuatu itu harus pakai apa? Fulus, nah, ya. Indahu fulus mulus, mapi fulus manpus, mungkin gitulah, ya. Ada fulus, jalannya apa? Mulus, ya. Nggak ada fulus, ya terbang, ya. Artinya gagal, ya. Maka Bapak sekalian, Abu Amir ini kalau tidak salah nanti bisa dibaca dalam tafsirnya, dalam tafsir surat Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun itu, ya. Beliau mendapatkan suplai dana dari orang-orang Romawi, nah, ya. Untuk apa? Untuk membangun satu masjid, nah, ya, yang nanti Allah bongkar, yang nanti Allah akan bongkar masjid ini,
Allah akan singkap ya tujuan dari pembangunan masjid nanti dalam surah At-Taubah yang disebut dengan Masjid Diror. Ya. Jadi Abu Amir ini dia membangun masjid, dapat suplai dana dari orang-orang kafir, ya. Yang masjid ini dia bangun di tempat yang sangat strategis di kota Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengalahkan Masjid An-Nabawi. Nah, ya. Kenapa? Karena di masjid ini mereka akan bangun dan mereka akan sertai fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa. Yang waktu itu fasilitasnya belum ada di Masjid Nabawi. Supaya apa? Supaya nanti kata mereka apa? Para sahabat-sahabat Nabi ini berpindah sholatnya dari Masjid Nabawi kemana? Ke masjid yang dibangun oleh si Yahudi ini, ya. Dan mereka akan jadikan masjid ini untuk apa? Untuk memata-matai, untuk memantau kegiatan-kegiatan dan kekuatan Rasulullah dengan para sahabatnya. Maka bagi kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, bahkan mereka mengundang Nabi, ya, mereka mengundang Rasulullah agar sholat ya bersama mereka, agar Rasulullah mau sholat di masjid yang mereka bangun. Dan Rasulullah berjanji, nanti kalau sudah pulang dari perang Tabuk, saya akan datang ke sana. Namun sepulangnya Rasulullah dari perang Tabuk, di perjalanan Allah turunkan surat At-Taubah yang membongkar kebusukan daripada Masjid Diror ini. Jadi mereka membangun masjid, tujuannya apa? Untuk menimbulkan diror. Apa diror itu? Kecelakaan, bahaya bagi umat Islam. Yang seharusnya masjid itu apa? Yang seharusnya masjid itu mendatangkan apa? Kebaikan untuk kaum muslimin, ya. Masjid itu seharusnya mendatangkan kenyamanan, keamanan, ketenangan bagi umat Islam. Masjid itu seharusnya mendatangkan kebaikan dan maslahat bagi umat Islam. Ternyata masjid yang dibangun oleh Yahudi ini, yang dia kelihatannya pura-pura masuk Islam, di depan Rasulullah dia menyatakan keislamannya, dan mereka adalah orang-orang munafik. Tujuannya apa? Sebenarnya bukan untuk itu, Pak. Tujuannya adalah menjadikan Masjid Diror ini sebagai masjid tandingan, ya, untuk Masjid Nabawi. Di Masjid Diror ini mereka akan menggembleng, mengkader orang-orang Islam dalam masjid ini apa? Untuk ragu terhadap kerasulan dan kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menanamkan kepada orang-orang Madinah yang sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Diror ini apa? Untuk ragu terhadap ajaran Islam, dan supaya mereka keluar dari Islam dan tidak lagi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak Ibu sekalian, berarti usaha untuk menebarkan syubhat kepada Islam dan kaum muslimin itu sudah terjadi sejak Rasulullah masih hidup. Hanya saja bedanya kalau dulu Allah akan turunkan wahyu untuk menyingkap kebencian mereka ini, untuk menyingkap kejahatan mereka ini. Hari ini Allah tidak lagi menurunkan wahyu, tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada hari ini untuk menimbulkan taskik, pengragu-raguan terhadap Islam oleh umat Islam sendiri, semuanya telah Allah turunkan di dalam Al-Quran. Artinya, kalau kita mempelajari, kalau kita mengkaji dan mempelajari Al-Quran, maka semua sifat dan usaha-usaha orang kafir itu sudah lengkap di dalam Al-Quran. Makanya menarik Bapak Ibu sekalian, saya kemarin membaca satu tulisan, yang tulisan itu membedah mengapa Yahudi Zionis ya hari ini begitu benci
benci, begitu musuhnya terhadap Islam dan umat Islam. Ini kan penting bagi kita, Pak. Mohon maaf saya berdiri, ya. Seharusnya kan kita bayangkan apa yang menjadikan, apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi ini, yang hari ini diwakil oleh Zionis Israel ini, yang dipimpin oleh setan nyawa ini, ya. Begitu kejam, begitu bencinya terhadap Islam dan umat Islam. Mereka bantai umat Islam di Gaza itu, Pak. Bukan hanya sekedar pembantaian, Pak. Apa yang mereka lakukan di atas tanah Gaza itu sejak 2023, mungkin yang terbaru ya, sejak 7 Oktober 2023 hingga 7 Oktober 2025 yang lalu, itu tidak lagi bisa dikatakan pembantaian, tapi sudah melebihi apa yang disebut dengan istilah genocide. Ya, genosida, Pak. Penghilangan dan pemusnahan etnis. Ya. Mereka ingin memusnahkan etnis Muslim Gaza dari tanah mereka, dari negeri mereka, dari bumi mereka. Tapi Masya Allah, Pak, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah, mereka membuat makar, sedemikian besar makar mereka, dan Allah juga membuat makar. Dan Allah katakan, Allah adalah zat yang maha terbaik pembuat makar. Terbukti sejak 2 tahun yang lalu, semua jenis bom, semua jenis rudal, semua jenis alat pembantai dan pemusnah itu, Pak, mereka telah jatuhkan di atas tanah Gaza ini. Namun Masya Allah, Pak, sampai hari ini, Pak, sampai detik ini, Gaza belum berhasil untuk mereka taklukkan. Masya Allah. Ini sesuatu yang harus kita syukurin dan patut. Pertanyaannya, Pak, kenapa kok orang Yahudi ini kok begitu bencinya, begitu kejamnya, ya? Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah sebutkan nanti dalam surat apa? Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-82. Ya, Allah mengatakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatal lil ladina amanu al-yahuda walladina asyraku, kata Allah. Kalian pasti dan sungguh, kata Allah, akan mendapatkan orang yang paling besar permusuhannya kepada kalian, kepada orang-orang yang beriman itu siapa, kata Allah? Yang pertama adalah bangsa Yahud, orang-orang Yahudi. Walladina asyraku, dan yang kedua adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang memang dari awalnya nggak punya agama. Agama mereka agama penyembahan terhadap macam-macam, ya, terhadap apa? Kalau kita lu menyebutnya dengan istilah apa? Ya, penyembahan terhadap makhluk halus, roh halus, ya, animisme dan dinamisme. Itu yang terjadi. Mereka ini orang-orang musyrik. Tapi Allah sebutkan, Mbak, orang pertama, kata Allah, kelompok pertama yang paling benci terhadap Islam itu adalah apa? Yahudi. Dan Yahudi ini, Pak, adalah bangsa yang paling rasis di muka bumi ini. Makanya kita sejak zaman Nabi, Pak, hingga hari ini sangat jarang mendengar ada orang murtad masuk Yahudi. Pernah dengar gak? Kalau orang murtad masuk Nasrani, mungkin pernah dengar. Orang murtad pindah agama ke Hindu, pernah dengar. Murtad pindah ke agama Buddha, mungkin pernah dengar. Tapi murtad masuk apa? Yahudi. Tidak ada, Pak. Kalaupun ada, pasti ngaku-ngaku. Itu kayak si Abu Sandal itu. Abu Sandal itu, Pak. Walaupun dia sudah ini ya, sudah
melakukan ya ritual sembah-sembah di depan di depan batu dinding ratapan. Jadi Abu Janda itu Pak, ini makanya saya sering kadang-kadang mengkritik teman-teman kita di NU itu. Mohon maaf nih kalau ada yang dari NU ya. Nasallallahu al-afiyah. Sudah jelas Pak. Videonya tuh jelas itu. Abu Janda itu Pak. Abu Janda itu di depan tembok ratapan Yahudi itu sudah gini-gini Pak. Itu jelas videonya ada. Dia datang ke sana dan dia melakukan ritual di depan tembok ratapan Yahudi. Tapi anehnya Pak, masih dipercaya oleh teman-teman NU sebagai anggota Banser dan anggota Ansor. Berarti Banser dan Ansor ini berarti ya, naudzubillah min dzalik. Bahkan yang pernah saya tahu juga dulu, Abu Janda ini alias namanya Permadi Arya ini, kalau nggak salah saya di Banser, di Ansor, dia adalah anggota kehormatan. Bayangkan Pak, orang yang sudah ritual di depan tembok ratapan, apa kalau bukan dia murtad sebenarnya Pak? Nggak mungkin kalau dia muslim, Pak, kalau dia mukmin demi Allah Pak, nggak mungkin depan tembok ratapan gini. Tapi sampai hari ini masih resmi jadi anggota Pak Banser NU. Mohon maaf kalau ada orang NU di sini. Makanya kalau kalian teriak-teriak anti Yahudi lah, bolomu, lah koncomu, yo bolone Yahudi. Ini penting untuk kita perhatikan. Walaupun saya katakan demi Allah Pak, 1000% setan nyau nggak akan pernah ngakui Abu Janda sebagai Yahudi. Kenapa? Karena Abu Janda itu keturunannya Hayam Wuruk. Kita ini kan keturunan Hayam Wuruk kan, bukan keturunan Yahuda. Karena di dalam agama Yahudi Pak, hanya orang yang menjadi anak keturunannya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim lah orang yang bisa menganut agama Yahudi. Selain keturunannya Yahuda, gak akan pernah diakui sebagai bangsa Yahudi. Anda ingin ikut ya nggak apa-apa, tapi Anda jadi budak Yahudi, bukan bangsa Yahudi. Jadi sebenarnya Abu Janda itu Pak, itu budaknya Yahudi. Bayangkan Pak, jadi budaknya saja, ya? Jadi budaknya aja udah, itu baru budak ya Pak. Apalagi jadi Yahudinya, baru budaknya aja kayak si Abu Janda itu, bangganya Pol, dan dengan sombongnya dia mengatakan apa? Orang Palestina wajib hengkang dari tanah Palestina. Itu miliknya Yahudi. Itu tanah, itu baru budaknya Yahudi, Pak. Abu Janda tuh baru budaknya. Wah, sombongnya udah kayak gitu tuh. Apa meneh jadi Yahudinya? Lah ada di sini orangnya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang jadi anteknya atau budaknya apa? Yahudi. Lah maka Bapak Ibu sekalian, setelah saya baca tulisan seorang ulama ini, dia membeberkan ya, kenapa Yahudi itu begitu bencinya dan begitu memusuhinya terhadap Islam, dan Allah sudah kabarkan dalam Al-Quran. Dikarenakan apa Pak? Yang pertama, yang paling besar ini, dikarenakan Al-Quran itu membeberkan dan menyingkap semua kebohongan dan kejahatan Yahudi yang sejak dulu sampai hari kiamat.
Semua, Pak, semua kebusukan Yahudi, Pak, itu kalau bahasa Jawanya dijelen apa? Dijelen terehkan, ya bener ya? Bener, dijelen bener ya? Dijelen terehkan, pokoknya dibeberkan oleh Islam, oleh Al-Quran. Itu yang membuat Yahudi, Pak, ngamuk pol. Tahu ngamuk pol ya? Dendam kesumat kepada Islam dan umat Islam. Yang paling dahsyat itu apa contohnya, Pak? Orang-orang Yahudi, sebagaimana Allah sebutkan nanti dalam surat apa? Dalam surat An-Nisa. Ya, ketika mereka orang-orang Yahudi ini, yang bisa dicek gitu ya, dalam surat An-Nisa ayat 157 158. Jadi bangsa Yahudi ini, Pak, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, dan sebelum Allah turunkan kepada beliau Al-Quran, Pak, orang Yahudi ini sudah beratus-ratus tahun berhasil menipu pengikutnya Nabi Isa alaihis salam. Mereka berhasil mendoktrin kepada pengikut Nabi Isa yang sekarang kita kenal dengan nama penganut agama Nasrani, bahwa kata Yahudi kepada pengikutnya, murid-muridnya, dan orang-orang yang hadir mengklaim sebagai pengikutnya agama Isa ini, Nabi Isa ini, kata Yahudi apa? Kami telah berhasil membunuh dan menyalib Yesus. Dan tidaklah kami menyalib dan membunuh Yesus kecuali apa? Untuk nebus dosa-dosa kalian. Maka berterima kasihlah kalian kepada kami. Makanya, Pak, sangat aneh ya, orang Nasrani itu, Pak, justru sekarang mereka lebih percaya kepada Yahudi daripada kepada apa? Islam. Dan mereka terima kasih sama Yahudi. Matur nuwun Yahudi, kalian telah membunuh Yesus. Kenapa? Dengan terbunuhnya Yesus, kami nanti akan kembali ke Tuhan Allah, Tuhan Bapa tanpa dosa. Kenapa? Karena dosa-dosa kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Enak nggak, Pak? Enak nggak? Pingin? Padahal, Pak, secara logika nggak akan mungkin, Pak, nggak akan mungkin ya. Misalnya ya, ada seorang presiden, ya kan, ada seorang presiden ya, kemudian menterinya yang bernama, misalnya ya, misalnya ada seorang presiden punya menteri namanya Nadiem Makarim, misalnya. Misal, jangan mikir kemana-mana lo ya. Ada seorang presiden punya menteri namanya apa? Nadiem Makarim. Kemudian Nadiem Makarim ini keseret kasus pengadaan laptop yang merugikan negara hampir 10 triliun. Dan kemudian dia ditangkap oleh KPK. Mungkinkah sang presiden mengatakan, sudah KPK bebaskan Nadiem Makarim, saya yang akan nebus dosa-dosa Nadiem Makarim, saya rela masuk penjara, bahkan rela kalian bunuh untuk nebus dosa dia. Ada, Pak? Ada? Ada nggak? Orang mungkin. Gak akan bakalan yang nanggung, yang berbuat dosa, dialah yang akan menanggung dosanya. Gak mungkin. Dan jenengan mau gak, Pak, kira-kira jenengan ada orang lain yang berbuat dosa, misalnya ada orang nih, misalnya ada orang di kampung di Gagasipan membunuh, datang dia ke Tamir masjid, Pak Tamir, kalau dibunuh dan sekarang dikejar oleh polisi, tenang, kok enak polisi, saya yang akan mengorbankan diri saya untuk Anda. Anda silahkan pulang ke rumah, dan saya akan bilang kepada polisi, tangkap saya, penjara saya, dan silahkan hukum mati saya. Kenapa?
ada jamaah saya yang telah membunuh. Ada nggak kira-kira, Pak? Dan polisi pun yang nerimanya itu polisi bahlul. Apa kata polisi? Oh, nggak mungkin, Pak. Yang membunuh kan bukan Anda. Yang melakukan kejahatan bukan Anda. Yang melakukan pidana bukan Anda. Tapi Pak, saya rela sebagai orang yang akan, nggak bisa, Pak. Aturannya yang membunuh dia yang dihukum. Maka kalau ada polisi yang nerima, itu pasti polisi, bukan balik. Keterimanya pasti. Maka Pak, secara logika nggak mungkin, Pak. Tuhan rela dibunuh dan disalib demi untuk menebus apa? Dosa anak buahnya, dosa pengikutnya. Dan doktrin ini, Pak, berhasil ditanamkan oleh Yahudi, Pak, selama beratus-ratus tahun. Hingga akhirnya orang-orang Kristen itu rela menyembah Tuhan Yesus. Kenapa? Dia penebus dosa saya. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Tiba-tiba, Pak, setelah itu Allah angkat Nabi Muhammad. Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Allah turunkan surah An-Nisa ayat 157-158. Allah mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Kemudian Allah katakan apa? Wa ma inna qatalna masiha bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi bilang, kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam yang merupakan Rasulullah. Maka Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin subbihalahum, kata Allah. Yahudi nggak pernah membunuh Isa dan nggak pernah menyalib Isa. Yang dibunuh dan disalib oleh Yahudi adalah seseorang yang Allah serupakan wajahnya kepada Isa. Wah, apa nggak Yahudi ngamuk-ngamuk, Pak? Tak apusi loh. Ya, kita sudah berhasil ngapusi Kristen. Akhirnya mereka terjebak, mereka akhirnya terjerumus ke dalam kekafiran. Akhirnya mereka. Tapi Al-Quran kemudian jelentrehkan, Yahudi ngapusi. Orang-orang Kristen sampai ini korban penghapusan korban penipuan siapa? Yahudi. Nabi Isa tuh nggak pernah disalib, Nabi Isa nggak pernah dibunuh, apalagi ditendang-tendang, dipukulin, dikasih rantai apa namanya, cincin ya, atau dikasih apa itu, terbuat dari rantai besi yang melilit kepalanya, kemudian disalib di tiang salib. Kemudian Tuhan Yesus meminta air kehausan sambil memanggil ilahi ilahi lima sabaktani. Ya kan ada tuh, saya lihat orang-orang Kristen pakai baju tuh, tulisannya apa? Ilahi ilahi lama sabaktani. Tuhan, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Lah terus, lah kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, lah ngapain manggil Tuhan? Jadi Pak, sampai saya kalau nonton film Yesus itu, Pak, pernah nonton film Yesus? Jangan tonton di YouTube ada, Pak. Wah, Tuhan kok terhina banget, Pak. Tuhan tuh ditendangi, Pak, dipukul-pukulin, dikasih tahu sakit. Astagfirullahaladzim. Tuhan dihinakan kayak gitu, Pak. Naudzubillah min. Ini pasti bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha perkasa, Tuhan itu maha agung, Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan itu maha sempurna, Tuhan itu maha kuat, bukan maha lemah. Apalagi ditendang-tendangi, diludahi. Lah, ini bukan Tuhan. Lah maka Pak sekalian, ini yang harus kita pahami bersama, Pak. Jadi, dan masih banyak lagi, Pak. Dan akhirnya setelah orang-orang Nasrani kemudian percaya dengan Yahudi daripada Islam, walaupun alhamdulillah hari ini, kalau kemarin kata Ustadz Nababan itu, ketika beliau berdakwah di Eropa itu, hari ini
agama yang paling pesat perkembangannya di Eropa, khususnya di Amerika Serikat, itu adalah agama Islam. Lah, sekarang di Indonesia hari ini, Pak, orang-orang Nasrani tidak berkurang, terus berupaya bagaimana, Pak, menebarkan syubhat di tengah-tengah umat Islam. Dan banyak di antara kita kaum muslimin yang tertipu dengan syubhat mereka. Apa itu? Gampang, Mbak, bagi orang-orang Kristen tuh, apalagi terhadap orang-orang Islam yang males-males ibadah ya. Mendingan masuk Kristen wae, Mas. Ya. Rasah ibadah, rasah sembahyang, rasah beramal, kue pasti masuk swarga. Kok iso? Lah, kan dosa awake dhewe kan pun ditanggung Tuhan Yesus. Penak, Boh? Penak. Ora sah amal, ora sah beribadah, pasti masuk. Daripada sampean neng Islam ibadah terus ya, sholat, poso, zakat, haji, urung tentu masuk surga. Mendingan masuk Kristen, nggak ibadah pasti masuk lah surga nih sopo ya. Nah ini yang terjadi, Pak. Akhirnya, Pak, orang-orang yang remah imannya memang menginginkan, wah enak dalam ajaran Kristen ya, nggak usah sembahyang, nggak usah ibadah, tiba-tiba masuk la haula wa quwata illa billah. Padahal, Pak, nanti mereka akan tertipu dan Yesus tidak akan pernah menanggung. Yang kedua perlu kita pahami, Pak, Nabi Isa itu, Pak, Nabi Isa itu, mohon maaf, diutus oleh Allah hanya untuk kalangan Bani Israel. Lah jenengan Bani sopo? Bani Karyo. Jenengan Bani sinten, Mbak? Bani Slamet. Jenengan bala nanti di hari kiamat, Pak. Orang-orang Kristen ini, apalagi yang dari Gagak Sifat, Gagak Sifat misalnya loh ya, atau dari Indonesia ya, ketemu Nabi Isa, wahai Tuhan Yesus, kau Isa kami pengikutmu. Lah kau dari Bani sopo? Bani Tukimen lah. Aku orang kenal Bani Tukimen, orang kenal aku, Mas. Bah, aku diutus oleh Allah hanya untuk kalangan Bani Israel. Jelas dalam surah As-Sob itu, ya kan? Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, yang dipanggil Bani Israel. Awake dhewe iki bukan Bani Israel, Pak. Nah, Israel. Nah, terus jenengan mau minta sama siapa nanti? Mau minta perlindungan kepada siapa? Yang kedua, ingat, masa kenabian Nabi Isa itu sudah apa? Sudah selesai, sudah expired. Tahu sudah expired ya? Jadi ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, masa kenabian Nabi Isa itu sudah berakhir, sudah expired, sudah selesai. Maka kalau jenengan hari ini masih mengatakan presiden kami adalah Mulyono, pasti wong. Ya betul? Hah? Bener nggak? Kalau ada orang bilang kami nggak percaya Presiden Prabowo, presiden kami adalah Mulyono, pasti wong ini. Ya betul? Ada? Oh, jangan-jangan ada ini. Hadir. Wadah. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana mereka akan mengatakan presiden mereka Mulyono, pada sudah jelas yang diangkat sudah diambil sumpahnya di DPR, di gedung MPR itu apa? Siapa namanya? Prabowo Subianto. Aku orang melu Prabowo. Pokoknya presidenku tekan mati Mulyono. Nah ini penting, Mbak. Ini penting, Mbak. Jadi nanti di hari kiamat, Mbak, kasihan sebenarnya, Mbak. Ya saudara-saudara kita dari Kristen ini, Mbak.
Maka kalau ada jenengan ya punya saudara dari Kristen ya, kalau bisa diapain, didakwahi ya, Pak kesesuk mesak no, ya mesake. Kenapa lah? Jenengan nanti di hari kiamat arep melu sopo. Bahkan Mbak, dulu saya pernah ikut daurahnya tentang kristologi ini, ya. Bahkan di dalam apa namanya, Mbak? Di dalam apa namanya? Di dalam Bible, dalam Injil itu ada kalimat, Mbak. Salah satu ayatnya itu bahwa Nabi Isa itu tidak boleh menyebarkan dakwahnya di luar Yerusalem, di luar negeri Syam. Itu ada dalilnya, Pak. Ada ayatnya itu. Nggak boleh masuk Asia dan nggak boleh masuk Eropa. Pokoknya dakwahmu ya cuman wilayah yang hari ini kita kenal dengan nama negeri lah. Jenengan uang di Asia Tenggara. Jadi Pak, jadi nasallallahu ya Pak, maka benerlah Allah telah utus Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Makanya dipanggil apa? Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. U'budullah rabbakum, rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Oleh sebab itu, Bas kalian, jadi betapa pentingnya kita untuk belajar dan berilmu ini, Pak. Ya, betapa pentingnya kita belajar dan berilmu, karena kata Imam Ibnul Qayyim, syarat untuk bisa selamat dari fitnah syubhat ini apa, Pak? Harus belajar, harus punya ilmu, ya. Makanya saya dulu memberanikan diri, Pak, dan memaksakan diri untuk kuliah sampai doktor, ya. Karena memang itu tujuan saya memang untuk mencari ilmu agar saya bisa mengetahui syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam. Dan saya dapatkan, Pak, ketika saya kuliah di doktor itu, sampai selesai itu dulu syubhat yang paling dahsyat itu ketika saya diajar oleh seorang dosen itu dosen dari UIN, karena saya kuliahnya di UII, doktor saya, dan salah satu dosen saya dulu yang pernah ngajar dan sempat ngajar saya dengan mata kuliah namanya Maqasid Syariah, namanya Profesor Yudian Wahyudi PhD, PSD, yang sekarang dulu menjabat sebagai dekan Pak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta itu. Dan sekarang diangkat di eranya Mulyono sampai hari ini, ya. Karena Pak Yudian ini anak kesayangannya Megawati, Pak. Ya. Anak emasnya lah, salah satu anak emasnya Megawati. Ya. Dan saya tahunya ya ketika sudah kuliah ya, bagaimana Pak Yudian ini cerita, ya. Kemudian diangkatlah menjadi kepala BPIP, ya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Subhatnya ngeri, Pak. Kepada kita saja di mahasiswa doktor saja, Pak. Nggak mikir-mikir. Pokoknya bagaimana subhatnya itu didoktrinkan. Tapi alhamdulillah, Pak. Karena saya belajar basic saya dari pondok pesantren. Kemudian alhamdulillah saya banyak belajar ilmu dari ustadz-ustadz kita yang apa namanya, yang lurus-lurus, yang sikoh. Saya nggak terpengaruh dengan subhatnya Pak Yudian. Salah satu subhat dia, Pak, waktu itu, dan itu pernah dia sampaikan setelah dia jadi kepala BPIP, Pak. Dia ingin mengganti salam agama dan salam lintas agama. Salam lintas agama saja, Pak Yudian tuh nggak terima. Apalagi salam agama, ya. Salam agama itu kan kita sebagai seorang muslim kalau mengucapkan salam apa? Assalamualaikum warahmatullah. Orang muslim juga kemana-mana assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Yang Kristen ya silakan dia mengucapkan kalimat apa? Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Yahudi ya, yang nggak ada Yahudi ya, yang Hindu mengucapkan Swastiastu, yang Buddha atas nama budaya, ya kan? Yang Katolik salam. Itu salam agama, Pak. Kemudian setelah itu muncullah kelompok-kelompok liberal ini, kelompok sekuler, pluralisme, ya, yang mereka kemudian demi Bhinneka Tunggal Ika, demi nasionalisme, demi Pancasila. Padahal Pancasila nggak ngajar kayak gitu.
ya. Mereka kemudian mendoktrin ya rakyat Indonesia, terutama para pejabatnya, pemerintahannya, untuk mengucapkan salam dengan mengucapkan salam lintas agama. Ya. Kok ada seorang muslim, pejabat, kepala desa, camat, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua atas nama budaya Swastiastu, santi. Lapal mau kulo sering ngrungokke wae. Ya. Bayangkan, Pak. Salam itu bukan hanya tradisi, Pak. Salam itu bukan hanya kebiasaan, Pak. Itu ibadah, Pak. Itu akidah. Bagaimana mungkin jenengan habis meminta keselamatan kepada Allah, selang beberapa detik Anda meminta keselamatan kepada selain Allah. Saya datang ke Bali, Pak. Saya pernah diundang ke Bali, Pak. Ya, walaupun saya dulu pernah niat, Pak, nggak akan mau datang ke Bali. Tapi suatu saat ditelepon sama teman-teman di Bali, Ustadz datanglah ke Bali. Biar Ustadz kalau nanti ngomong Bali, real, nggak hanya teori. Ya. Hanya saya diundang, Pak. Seminggu saya di Bali. Dan saya masih ingat tuh, ngisi pertama di mana? Masjid At-Taqwa, Polda Bali. Di Polda saya ngisi, Pak. Masjid namanya Masjid At-Taqwa. Saya bilang sama tamirnya, AKBP saya, Pak, saya bilang, saya di Jawa Tengah nggak pernah diundang oleh Polda. Jawa Tengah. Lah di Bali malah diundang oleh Polda Bali ngisi di Masjid At-Taqwa. Sampai saya tanya sama orang-orang Bali, teman-teman kita yang dulunya Hindu kemudian pindah ke agama, alhamdulillah sudah mu'alaf, dia beragama Islam. Saya tanya, Mas, arti Om Swastiastu lah, itu sama Ustadz sebagaimana jenengan mengucapkan kalimat ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lantas bagaimana mungkin, Pak? Jadi ketika seorang Hindu itu mengucapkan Om, itu sama dengan kita, Pak. Mereka tuh sama memanggil dewa mereka, Pak, yang akan memberikan keselamatan. Nggak main-main, Pak. Tapi itu pun ditentang sama Pak Judian, Pak. Bahkan Pak Judian waktu itu mengatakan dalam teorinya dia waktu di kuliah itu, saya nanti kalau jadi pejabat, dia bilang, saya ingin menerapkan apa? Salam Pancasila. Wah. Jadi gimana salam Pancasila? Jadi ketemu orang Pancasila. Lah terus jawabannya apa? 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, astagfirullahaladzim. Jadi bayangkan, Pak, sampai saya bilang sama Pak Judian, Pak, dan waktu itu saya paling vokal, Pak, mengkritik Pak Judian, sampai teman-teman bilang, Ustaz, hati-hati Ustaz, Pak Judian itu kalau udah nggak suka sama mahasiswa, itu nilai pasti dikasih D. Saya bilang, nggak apa-apa, saya bilang, daripada ini subhat ini, saya bilang, kita nggak bisa terima, masa mau diganti salam Pancasila? Gimana? Masa misal saya mengisi pengajian, Pancasila, gitu. Orang yang merumuskan Pancasila saja, Pak, yang namanya Soekarno Hatta itu nggak pernah ketemu Pancasila. Hatta bilang 1 ketuhanan. Lah kok ada orang, astagfirullahaladzim. Lah maka ini, oleh sebab itu, Pak sekalian, saya berharap mari di Masjid Baitur Rahman ini terus ya dihidupkan dengan keilmuan, Pak, ya. Jadikan masjid ini tempat kita menimba ilmu. Jangan jadikan masjid hanya sebagai tempat ibadah, Pak, enggak. Selesai sholat, kunci, baru sesuk baru dibuka lagi kapan? Ketika sholat lagi baru dibuka. Enggak, jadikan masjid ini, Pak, anak-anak kita, didik kita. Sampai, Pak, saya pernah ketemu dengan seorang pejabat itu. Dia bilang, Ustadz, bilang sama pondok-pondok pesantren itu, nggak usah bangun pondok pesantren, terus sudah ganti tempat belajarnya di masjid.
Karena dulu ulama-ulama kita berhasil mendidik, mengkader, melahirkan generasi-generasi terbaik. Itu lahirnya dari mana? Dari masjid. Bahkan Mbak, saya ngisi di Yogyakarta itu Mbak, petilasannya Jenderal Sudirman itu Mbak. Setiap masjid yang saya datang warga bilang, Ustadz tahu nggak? Dulu Jenderal Sudirman mendapatkan murid-murid pasukan yang terbaik, yang rela bersedia untuk bersama beliau perang gerilya. Itu dari mana dapatnya? Dari masjid, Pak. Masya Allah. Maka oleh sebab itu Pak sekalian, oleh sebab itulah kami dari lembaga Yayasan Wakaf Pendidik ini, bukan berarti saya suruh nutup pondok pesantren ya. Artinya Pak, hari ini sudah berpindah ya, yang seharusnya masjid itu bukan hanya sebagai tempat apa? Ibadah. Masjid itu juga sebagai tempat pendidikan. Masjid itu tempat pembinaan, masjid itu tempat pengkaderan, masjid itu tempat bagaimana kita melahirkan apa? Generasi yang terbaik yang sekarang sudah berpindah ya. Oleh sebab itu Pak sekalian, kami dari lembaga Wakaf Pendidikan Islam ya, ini berupaya, ini ingin dan punya program kita untuk mendirikan pondok pesantren Kampung Hufaz ya, yang mana di Kampung Hufaz ini tidak hanya sekedar kita didik mereka dengan fasilitas ya untuk menghafal Quran 30 juz. Alhamdulillah kita sudah memiliki ustadz yang sekarang sedang mengambil pendidikan S2 di Madinah, dan alhamdulillah beliau sudah mendapatkan sanad kiroatnya, sanad tahfidz kiroatnya itu 3 sanad Pak ya. Dan beliau adalah putranya Pak Mudrik Al-Hanan, Masya Allah ini ya. Oleh sebab itu beliau berencana Pak ingin membebaskan satu tanah untuk pembangunan pondok pesantren ya, wakaf ya, yang nanti di pondok pesantren ini tidak hanya ditanamkan ilmu tentang hafalan Quran, namun juga ilmu-ilmu yang akan membekali mereka dalam rangka untuk membentengi apa? Akidah umat dari pendangkalan akidah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka di kesempatan yang mulia ini ada waktu 2 menit, ada waktu 2 menit ya, saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya untuk ikut di dalam mewakafkan ya sebahagian harta terbaik panjenengan dalam pembebasan lahan seluas 6.000 meter persegi yang seharga kalau tidak salah 300 juta Pak ya, 300 juta ini untuk pembangunan yang nanti insya Allah di atas tanah 6.000 meter ini insya Allah akan kita bangun pondok pesantren Kampung Hufaz Al-Quran, yang mudah-mudahan setiap rupiah yang Bapak Ibu sekalian wakafkan ya, ini bukan sedekah, ini wakaf, niatnya adalah wakaf. Mudah-mudahan wakaf ini akan menjadi apa? Jariah panjenengan sampai nanti tegaknya yaumul kiamah. Oleh sebab itu Bapak sekalian, karena hari ini Pak pendangkalan akidah luar biasa, apalagi kita ini di Karanganyar, maksudnya Boyolali nih ya, Boyolali ya. Kalau di Karanganyar Pak, kita sekarang sedang berhadapan dengan Holy Land ya. Ini dahsyat, mereka akan membangun bukit doa ya, tanah suci ya. Dan informasinya Pak, mereka akan bangun di sana ya patung Bunda Maria terbesar di wilayah Karanganyar yang mayoritas adalah apa? Muslim. Nah, ini kan aneh Pak, aneh. Lah oleh sebab itu ini tidak lepas dari pendangkalan ya, akidah, manipulasi data dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang Bapak infakkan dan Bapak wakafkan pada malam hari ini untuk pembebasan tanah 6.000 meter persegi ya, untuk pembangunan masjid sekaligus nanti pondok Kampung Hufaz, mudah-mudahan dibalas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap bacaan huruf Al-Quran yang dilanturkan oleh santri-santri kita ini kelak akan menjadi ibadah yang akan terus-menerus mengalir kepada Bapak Ibu sekalian sekalipun bapak-bapak sudah meninggal dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Silahkan kepada tim ya untuk ya mendatangi satu persatu ya, jangan diedarkan ya, silahkan satu-satu didatangi ya bapak-bapaknya ya. Mudah-mudahan Bapak sekalian ini ya
Nah, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Silakan diambil, dipegang satu, langsung. Ya. Apa? Ya. Kemudian yang kedua, wakaf untuk pembebasan tanah seluas 6.000 meter ini tidak harus sekarang, Mbak ya. Nggak mesti harus sekarang. Bapak-bapak nanti bisa ya bertemu langsung dengan Mas siapa tadi itu? Yang di sini sebagai pengurus ya, Mas Aris ya. Nanti bisa nemui beliau. Bagaimana Ustadz, kami ingin wakaf ya, walaupun hanya 10.000 Pak, 20.000. Kami tidak harus 1 juta, enggak Pak, enggak ya. Mau 20.000 atau 10.000 setiap wakaf panjenengan, insya Allah ya. Karena dalam hadis Pak, ya, dalam hadis kata Rasulullah Pak, ketika seorang meninggal dunia, maka yang selamat, yang akan terus mengalir pahalanya ada 3 ya kan. Orang yang punya harta karena pernah mewakafkan hartanya, orang yang punya ilmu tapi nggak punya harta, punya ilmu dia wakafkan apa? Ilmunya. Lah yang kedua, yang ketiga Pak, ada orang nggak punya harta, nggak punya ilmu, yang punyanya apa? Anak. Maka dia wakafkan anaknya untuk belajar, masya Allah. Maka Pak sekalian, 3-tiganya dapat pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan karena sudah sampai waktu Isya ya. Demikian dari kami akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.